Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat semuanya. Untuk pertemuan sekarang kita akan mempelajari tentang manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Manusia memiliki keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga manusia saling bergantung satu dengan yang lainnya. Manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral, kebutuhan manusia juga tidak terbatas, membuat manusia melakukan berbagai cara agar tujuan kebutuhannya dapat terpenuhi. Keinginan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya merupakan perwujudan manusia sebagai makhluk ekonomi. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia dibatasi oleh hak-hak orang lain sebagai perwujudan makhluk bermoral. Sebagai makhluk ekonomi yang bermoral, manusia setidaknya memiliki 4 ciri-ciri, yaitu pertama, melakukan tindakan rasional. Kemudian, fokus pemenuhan kebutuhan untuk kepentingan diri sendiri tanpa mengabaikan norma, nilai, aturan yang berlaku di masyarakat. Pengambilan keputusan dalam rangka memenuhi kebutuhan sesuai dengan tujuan. Selanjutnya, sulit untuk merasa puas. Dan terakhir, ada preferensi pribadi dalam menentukan aktivitas pemenuhan kebutuhan. Oke, nanti silahkan kalian kerjakan apa pentingnya manusia sebagai makhluk sosial, apa pentingnya manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Bagaimana tanggapan kalian jika di lingkungan sekitar ada orang yang menjalankan kegiatan ekonomi tetapi tidak menjunjung nilai moral? Nah, nanti silahkan kalian kerjakan, diskusikan dengan teman kelompok kalian. Oke, kita lihat dengan arti sosialisasi. Manusia adalah makhluk sosial yang menghabiskan kehidupan dengan cara berinteraksi dengan individu lain. Sosialisasi adalah proses sosial seumur hidup untuk mempelajari pola, budaya, perilaku, dan harapan. Melalui sosialisasi, kita mempelajari nilai-nilai budaya, norma, dan peran. Bagaimana hakikat sosialisasi? Sosialisasi adalah proses interaksi yang dilakukan secara terus-menerus sehingga membentuk kepribadian seorang individu. Dapat dikatakan, sosialisasi merupakan proses seumur hidup yang berkaitan dengan cara individu mempelajari nilai dan norma sosial yang ada atau berlaku di masyarakat agar dapat diterima di kelompoknya. Sosialisasi dapat dilakukan oleh berbagai individu, termasuk orang tua, guru, teman sebaya, saudara kandung lewat sekolah, televisi, internet, ataupun medsos. Bagaimana agen sosialisasi? Sosialisasi terjadi di seluruh rentang hidup dan sampai batas tertentu. Interaksi sosial meliputi perpindahan individu dari satu tempat ke tempat yang lain, peran dalam hidup mereka mulai dari lulus sekolah, memperoleh pekerjaan, menikah, memiliki anak, hingga pensiun. Dan berikut adalah agen-agen dari sosialisasi. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan agen sosialisasi pertama dan terpenting. Agen sosialisasi keluarga terdiri dari sistem keluarga inti dan sistem kekerabatan. Keluarga inti meliputi ayah, ibu, dan saudara kandung maupun angkat yang tinggal dalam satu rumah. Sedangkan sistem kekerabatan meliputi kakek, nenek,
paman, dan bibi, keluarga termasuk kelompok primer yang memiliki intensitas tinggi dalam mengawasi anggota keluarganya. Sosialisasi dalam keluarga dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian seorang anak. Yang kedua yaitu sekolah. Individu dihadapkan pada berbagai pengalaman berbeda di sekolah. Mereka berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang agama, kelas sosial, ras, etnis, dan kebudayaan. Sosialisasi di sekolah memiliki tujuan menanamkan nilai kedisiplinan yang berorientasi mempersiapkan peran peserta didik pada masa mendatang. Selanjutnya, kelompok sepermainan. Sosialisasi juga terjadi di antara kelompok sepermainan, baik teman sebaya maupun tidak sebaya. Kelompok sepermainan dapat mempengaruhi kebiasaan belajar, selera musik, sudut pandang, dan bahkan gaya berpakaian. Oke, selesai sudah materi tentang manusia sebagai makhluk sosial. Semoga bermanfaat. Salam semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.